What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Wife Like. Film ini menceritakan tentang masa depan di mana dengan kecanggihan teknologi semua orang sudah bisa memiliki robot layaknya seorang istri idaman dengan harga yang bisa dibilang murah cuy. Udah gitu robotnya juga bisa diatur speknya seperti yang kita mau dan juga bisa diajak untuk bercocok tanam tentunya. Pokoknya tuh robot ini dibuat seperti seorang istri cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah iklan di televisi di mana sebuah perusahaan robotik bernama Wife Like sedang melakukan promosi menarik. Mereka menawarkan produk anyar mereka di mana seseorang bisa memesan robot cantik dengan spek yang bisa di-request sesuka hati cuy. Dan mantepnya robot itu tuh bisa diajak bercocok tanam dan bisa becek sendiri cuy. Scene kemudian berganti di mana si pemilik perusahaan Wife Like sedang berbicara pada seorang agen bernama William. Si Pak Bos berterima kasih atas dedikasi William khususnya dalam bidang pengamanan yang dikerjakan William. Dan William pun akhirnya dihadiahi seorang robot untuk menggantikan almarhumah istrinya. Dan setelah beberapa saat untuk pertama kalinya William pun bertemu dengan robot cantik yang ternyata sengaja dibuat semirip mungkin dengan mendiang sang istri. Robot yang bernama Meredith ini pun akhirnya diboyong ke rumah oleh William. William pun mulai memperkenalkan tata cara hidup layaknya seorang manusia. Di hari pertamanya itu terlihat kalau William mulai jatuh cinta dengan Meredith karena rasa deg-degan yang begitu kuat. William pun memperkenalkan dirinya sebagai suami Meredith dan Meredith sebagai istrinya. Singkat cerita, pada malam harinya, Meredith menawari William untuk memeriksa kesehatannya karena ternyata Meredith memiliki semacam sensor gitu cuy. Lantas setelah itu William pun melakukan pengaturan dan mulai meningkatkan tingkat kesaktian si Meredith ini. Dan setelah pengaturan tersimpan, Mary pun mulai menjinakkan ular kadut milik William yang lama tak tersentuh itu. Beberapa saat setelah selesai memuncratkan kental manis William, Meredith kembali ke sebuah kursi untuk mengisi daya. Singkat cerita, pada keesokan paginya, robot cantik itu pun terpantau sedang membuatkan sarapan untuk William yang sedang melihat berita di TV yang memberitakan tentang adanya aksi unjuk rasa dari kelompok bernama Scar. Scar sendiri mempidatokan tentang robot-robot yang seharusnya bisa hidup sesuai keinginannya layaknya manusia biasa. Mereka ini biasa menculik para robot dan memprogram ulang lalu dimanfaatkan oleh mereka. Dan kelompok Scar sendiri dipimpin oleh seorang anonim yang bernama Ringmaster. Beberapa saat kemudian William pun akhirnya tiba di tempat kerjanya. Nah ternyata William bekerja untuk mencari robot-robot yang sudah dicari oleh kelompok Scar itu cuy. Diketahui ternyata William adalah agen yang cukup handal karena ia berhasil membebaskan 10 dari 10 robot yang diculik oleh kelompok Scar. Ketika sedang bertugas, para agen selalu berusaha mencari dan memantau setiap lokasi yang diduga dan dicurigai menjadi tempat penadahan. Dan setelah mendapatkan aba-aba, William dan timnya pun segera menyergap rumah tersebut. Tugas hari ini pun akhirnya berhasil dan ia kembali menyelamatkan para robot itu. Ketika di rumah terlihat Meredith yang tengah melakukan isi ulang. Dan ternyata robot-robot sengaja disetting untuk bisa mengalami mimpi. Dan pria yang ada di mimpi Meredith ini adalah seorang operator yang bisa mengarahkan mimpinya cuy. Di mimpinya Meredith baru saja tiba di pesta ulang tahunnya sendiri. Cukup banyak orang yang mendatangi pesta tersebut termasuk sang suami yaitu si William. Akan tetapi ada yang janggal di mimpinya ini, di mana ada seorang pria yang menggunakan topeng misterius dan memberinya sebuah kertas bergambar burung warna merah. Setelah tersadar dari mimpinya, Meredith pun menanyakan kepada si operator tentang apa hobinya. Meredith pun request kalau dia mau hobi merajut. Dan lantas keesokan harinya setelah terbangun, Meredith pun terlihat sedang dalam melakukan hobinya itu. Namun yang ada di rajutannya itu adalah gambar burung merah yang seperti ada di mimpinya semalam. Mary kemudian pergi bersepeda.
Namun di tengah jalan ia kaget melihat seorang wanita yang tiba-tiba ada di depannya. Wanita misterius ini mengetahui nama Meredith. Wanita itu pun meminta untuk Meredith mengingat semuanya karena ia sudah hampir kehabisan waktu katanya. Mary pun jadi makin bingung tentang apa yang harus ia ingat. Akhirnya Mary pun pulang dan bertemu dengan William. Dia memulainya dengan menceritakan mimpi yang kemarin yang ketika dia bertemu dengan pria bertopeng, lalu melanjutkannya dengan menceritakan kejadian aneh soal ibu-ibu misterius tadi. William menjelaskan untuk gak usah menghiraukan pernyataan orang-orang misterius itu. Ia hanya ingin mengecoh Mary karena memang sangat banyak wanita tulen yang merasa iri dengki dengan keberadaan robot wanita cantik yang gak akan pernah menua. Dari jawaban itu, rupanya membuat Mary jadi makin sayang dengan William. Dan akhirnya mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi. Malam harinya Mary kembali masuk ke mimpinya dan bertemu dengan si operator. Kali ini dia hanya meminta untuk mengacak mimpinya dan nanti akan dipilih secara acak. Di mimpinya kali ini, Mary yang sedang duduk di tepi danau tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan pria bertopeng itu lagi. Pria itu mengatakan bahwa dia mengenal Mary, bahkan ia mengetahui semua tentang Mary. Namun gak berselang lama, Meredith pun dibangunin sama William karena mungkin dia baru saja mengigau cuy. Pada keesokan harinya ketika William sudah berangkat kerja, wanita misterius itu tiba-tiba muncul di rumahnya. Mary lantas menanyakan apa maksudnya dia meminta Meredith mengingat memorinya. Wanita itu nggak menjawab. Mary kemudian melanjutkan pertanyaan mengenai pria bertopeng yang ada di mimpinya. Wanita itu menjelaskan bahwa pria itu bernama Ken dan dia benar-benar ingin bertemu dengan Mary. Lantas setelah menjawab pertanyaan Mary, wanita bernama Lucy itu pun akhirnya pamit dari rumah Mary. Pada malam harinya ketika sang suami pulang, Mary yang sedang merajut menceritakan kejadian tadi siang kepada William. Mendengar itu, William pun langsung rada panik dan ia pun segera menghubungi temannya yang bernama Jack untuk segera datang ke rumahnya. Gak berselang lama, Jack pun tiba di rumah William. Mereka berdua berniat untuk melacak si pria bertopeng yang ada di mimpi Mary dengan sebuah alat bantu. Dan kerennya, gak butuh waktu lama Mary pun akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Kali ini Mary request untuk bertemu dengan si pria bertopeng itu lagi. Dan akhirnya di mimpinya mereka pun bertemu kembali. Pria itu kemudian membuka topengnya dan memperkenalkan dirinya yang bernama Ken. Ken pun memberikan Meredith sebuah alamat agar mereka dapat bertemu di dunia nyata. Dan dari alamat itu, Jack dan William beserta tim pengamanan pun langsung bergerak menuju ke TKP. Mereka semua pun berpencar. Namun yang mereka temukan hanyalah manekin yang menggunakan topeng seperti Ken. Sadar kalau ini hanyalah jebakan, William pun segera pulang menemui Meredith. Beruntungnya nggak terjadi sesuatu dengan sang istri. Ia hanya mengatakan selama William pergi, ia hanya mendengar suara ketukan pintu saja. Namun setelah diperiksa nggak ada seorang pun di depan rumahnya. William dan Jack memiliki ide untuk bisa masuk ke mimpi Meredith dan bertemu dengan Ken. Namun di sini Jack menegaskan untuk jangan menyentuh ataupun memukul Ken karena akan berakibat fatal di dunia nyata. Akhirnya lewat sebuah alat yang disambungkan, mereka pun mulai masuk ke mimpi Meredith. Mereka langsung bertemu dengan Ken ketika itu. Namun sayangnya William yang sangat cemburu gak bisa menahan emosinya. Dan akhirnya William pun memberikan bogem mentah kepada Ken tanpa henti. Hingga akhirnya ketika Ken sudah dalam keadaan kritis, Mary pun akhirnya bangun dan menghentikan mimpinya itu. Tentunya Jack pun langsung marah-marah dengan William karena sudah melanggar peraturan untuk tidak menyentuh Ken di mimpinya Meredith. Namun William di sini malah marah dan bilang kalau dia sedikit lagi berhasil mengalahkan Ken. William pun menjelaskan tugasnya sebagai suami yang harus menjaga Mary dari segala macam godaan. Lantas setelah itu William pun berniat untuk mengirimkan Meredith ke kantor pusat Wildflight untuk mereset Meredith ke setelan pabrik cuy. Meredith di sini menolak dan bilang kalau dia nggak mau melupakan kenangan bersama William. Namun William meyakinkan bahwa semuanya akan seperti ini lagi.
Singkat cerita, pada keesokan harinya, Meredith pun tiba di kantor pusat Wildlife dan dia masuk ke dalam sebuah ruangan di mana terdapat juga beberapa robot lain yang akan diriset ingatannya. Seorang robot di sana menjelaskan ada sebuah cara di mana mereka bisa menyembunyikan ingatan mereka. Meredith pun akhirnya masuk ke mode mimpi dan meminta si operator untuk menyembunyikan beberapa ingatannya. Dan akhirnya beberapa saat kemudian, Mary pun masuk ke sebuah ruangan untuk dilakukan riset ke pengaturan pabrik. Di sisi lain terlihat istrinya Jack yang bertemu dengan Louis. Louis pun memberikan sebuah file kepada istrinya Jack. Sementara itu pada sore harinya Meredith pun sudah kembali ke rumah William. Dan sama seperti di awal film, William pun kembali mengajarkan Meredith tentang kehidupan. Lalu gak berselang lama Jack muncul dari belakang dan memintanya untuk berbicara empat mata. Jack langsung menuding bahwa William tergila-gila dengan Meredith. Cerita kemudian flashback sekitar 1 bulan yang lalu. Rupanya William berhasil menangkap pemimpin demonstran yang bernama Ringmaster itu cuy. Ringmaster itu ternyata adalah Kin dan istrinya bernama Meredith. Meredith pun melihat dengan mata kepalanya sendiri ketika William memulangkan Kin ke dunia anime. Melihat Meredith yang sangat cantik, William pun membawanya ke rumah dan diperlakukan seperti istri selama sekitar 1 mingguan. Namun di sini Meredith tentunya nggak benar-benar sayang kepada William. Dan pada akhirnya William pun memulangkan Meredith ke dunia anime. Memori itu ternyata tersimpan lengkap di sebuah file yang diberikan Louis kepada istrinya. Kembali ke masa sekarang, William pun dengan tega membunuh Jack secara mendadak. Nah, Meredith ternyata menguping pembicaraan mereka dan memorinya sekarang sudah pulih kembali. Meredith pun akhirnya memulangkan William ke dunia anime. Meredith yang ingatannya sudah kembali pulih akhirnya bergabung ke kelompok Louis yang menentang keberadaan para robot. Dan setelah itu film pun selesai.